Good morning, selamat pagi semuanya. Balik lagi sama Priska di Sion Hill Morning Message. Hari ini kita mau dengerin puji-pujian dan message dari Pastor Moses Gunawan dan Ibu Noni Gunawan. So guys, stay tune ya. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para jemaat Sion Hill Jakarta. Kita sama-sama lagi memuji muliakan nama Tuhan, beribadah di hari Minggu ini, walaupun secara online, tetapi kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat pujian bersama, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Sion Hill Jakarta. Senang sekali dapat berjumpa, dapat beribadah bersama di dalam ibadah online ini. Message yang akan saya sampaikan pada minggu pagi ini, saya berikan satu tema, yaitu doa. Karena doa adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu.
Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami dapat berkumpul bersama, dapat beribadah bersama melalui online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada kami, biarlah firman-Mu itu dapat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Markus 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa-Mu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sehari-hari. Nah, di dalam firman Tuhan ini, di dalam ketiga ayat firman Tuhan ini, terdapat 3 hal dalam berdoa. Yang pertama, di dalam doa ada iman. Memang seharusnya di dalam berdoa itu ada iman. Nah, ketika kita berdoa, kita tidak bisa berdoa tanpa iman. Kita berdoa dengan iman, karena ketika waktu kita berdoa, kita berhadapan dengan Kristus. Kita tidak berhadapan dengan manusia. Kita berhadapan dengan Kristus, dengan Tuhan. Berhadapan kita dengan Allah. Sehingga ketika kita berdoa tanpa ada iman, tentunya doa kita itu akan sia-sia. Doa kita itu akan menjadi seperti uap, hilang begitu saja tanpa ada kehidupan di dalam doa itu. Tetapi ketika kita berdoa dengan iman, karena di dalam doa itu memang ada iman, maka doa itu merupakan satu hal yang luar biasa bagi kita. Doa mempunyai kuasa yang dapat memecahkan masalah kita. Doa mempunyai kuasa yang memampukan kita untuk melewati setiap permasalahan kita. Doa memampukan kita untuk kita menjadi menang dan menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Doa memang harus ada kepastian, ya, tidak bimbang hati kita. Ya. Ketika kita berhadapan dengan Kristus, kita membawa permasalahan kita membawa persoalan kita kepada Tuhan. Kita minta nasihatnya kepada Tuhan. Ya. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, kita harus mau menerimanya. Ya, ketika Tuhan membimbing kita melalui firman-Nya ini, kita harus mau menerimanya. Kita bukan menolaknya, ya, karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Ya. Nah, yang kedua di dalam doa ini ada pengharapan. Dikatakan di dalam ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Artinya
Di dalam doa ada pengharapan, ya. Merupakan kenyataan di mana-mana di seluruh dunia ini bahwa apapun yang diupayakan dengan semangat pengharapan, ya, yang penuh dengan keyakinan, ya, akan memiliki peluang untuk berhasil 2 kali lipat. Ya. Tentunya ketika seseorang yang sakit, ya, pergi ke dokter, ya, penuh dengan pengharapan agar dokter itu menyembuhkannya, penuh dengan pengharapan akan yang begitu meluap-luap, ya, akan dokter itu bisa menyembuhkan dia. Nah, ketika pasien itu datang ke dokter itu, kesempatan dia, kemungkinan dia untuk memperoleh kesembuhan itu lebih besar daripada yang tidak yakin akan penyembuhan daripada dokter tersebut. Kita tidak dapat melakukan doa hanya sebagai formalitas. Kita tidak dapat berdoa hanya sebagai rutinitas. Ya. Itu rutinitas biasa. Sehingga tidak ada nilai-nilai doa di situ. Ya. Tidak ada jiwa di dalam doa itu. Tidak ada kehidupan di dalam doa itu. Karena setiap doa yang kita lakukan, yang sering kali kita lakukan adalah cuma formalitas. Ya. Cuma kebiasaan-kebiasaan saja. Cuma rutinitas, ya. Tetapi tidak ada pengharapan di situ. Seharusnya ketika kita berdoa, kita penuh dengan pengharapan bahwa apa yang kita doakan itu akan terjawab, akan dijawab oleh Tuhan. Dalam berdoa, kita harus mempunyai pengharapan yang menyala-nyala. Kesulitan yang kita hadapi adalah bahwa apa yang kita inginkan dari Allah adalah jawaban kita. Dan kita tidak mengenali jawaban Allah ketika diberikannya kepada kita. Doa harus dengan pengharapan. Yang ketiga, di dalam doa ada kasih. Ya. Orang yang berhati ada kepahitan, ya, ada kebencian, harus dibereskan dulu. Karena ketika dia berdoa dengan hati yang penuh dengan kepahitan ataupun kebencian, mungkin kepada seseorang, ya, atau mungkin kepada siapa saja, ya, maka doa itu akan sia-sia. Ya. Karena dikatakan di ayat 25 ini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, di dalam doa harus ada kasih. Ya. Jangan sampai ketika kita berdoa, di dalam hati kita masih ada hal-hal yang belum kita bereskan. Masih ada hal-hal kebencian ataupun kepahitan. Ya. Inilah yang menjadi ganjalan bagi kita berdoa. Ya. Kita harus ada kesamaan prinsip, harus ada kesamaan kepada Allah. Ya. Bagaimana bisa 2 orang yang bersahabat, atau bagaimana bisa suami istri, ya, tetapi berlainan prinsipnya. Bagaimana mereka bisa akur, ya? Bagaimana mereka bisa sepakat, ya? Yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, ya? Nggak ada persamaan di situ. Ya. Seseorang yang punya persamaan dengan yang lain akan mudah sekali untuk menjalin keakraban. Ya. Suami istri juga demikian, yang punya kesamaan di situ akan mengharmoniskan hubungan mereka dalam berkeluarga. Demikian pula kita dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, harus ada kesamaan. Apa sih kesamaannya? Kesamaannya adalah kasih. Ya, karena Allah adalah kasih, sehingga kita pun harus mempunyai kasih.
Ya. Hati kita yang penuh dengan kebencian ataupun kepahitan harus dibersihkan dahulu. Tidak akan menjadi nyaman ketika kita berdoa dengan hati yang mungkin kita ada rasa kejengkelan, mungkin ada apa dalam hati kita. Seperti seseorang memakai sepatu yang bagus, ya, ketika mau pergi ke kantor ataupun ada undangan yang lain-lain. Tetapi dalam sepatunya ada satu butir pasir saja. Ya. Bagaimana dia bisa berjalan nyaman? Bagaimana dia bisa berjalan enak? Ya. Tentunya di tengah jalan dia akan merasakan sesuatu ganjalan yang nggak enak. Padahal pasir itu sangat kecil di dalam sepatunya. Ya, dia harus buang dulu sepatunya, dia buang dulu pasirnya itu, ya, baru dia bisa berjalan dengan nyaman di situ. Ya. Betapapun bagusnya baju yang dikenakan, ya, betapapun indahnya gaun yang dipakai oleh ibu-ibu, ya, tetapi ketika di dalam gaun itu ada semut, ya, tentunya akan jadi nggak enak, ya, tentunya menjadi masalah, ya, sehingga dia harus membuang dulu itu semua, ya, semutnya harus diusir dulu semua. Ya. Demikian pula dengan hati kita, ketika kita berdoa, ya, memang harus ada kasih, ya, harus dibuang dahulu segala sesuatu kepahitan dan kebencian yang ada di hati kita. Dan kita mohon Allah untuk membersihkan hati kita, mengubah kepahitan kita itu menjadi hal-hal yang manis, ya, yang penuh dengan kasih. Ya, kemudian barulah kita dapat berbicara kepada Allah, karena doa adalah juga kita berbicara kepada Allah, dan Allah berbicara kepada kita. Selama hal itu belum kita lakukan, ya, doa kita akan menjadi sia-sia. Ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Karena di dalam doa memang ada iman, dalam doa ada pengharapan, dalam doa ada kasih. Nah, ketiga hal ini menjadikan kehidupan doa kita menjadi kehidupan yang begitu indah, ya, yang begitu berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dan kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bimbing kami, pimpin kami di dalam segala sesuatu Tuhan. Ketika kami ada satu permasalahan, biarlah kami boleh datang kepadamu dan memohon bimbingan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikannya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pesan-pesan dari firman-Mu ini. Memberkati kita semua, memberkati kami yang sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Moses, buat firman-Nya, buat message-nya yang sungguh sangat memberkati kita semua. Dan puji-pujian dari Tante Noni. Thank you ya Tante sama Om yang udah jauh-jauh loh tamu kita hari ini dari Amerika. Thank you so much. So guys, buat kalian semua, dukung YouTube channel kita dengan cara jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Dan klik juga loncengnya supaya aktif, kalian tahu notifikasinya kalau kita udah share. Jangan lupa juga follow seluruh sosial media kita ya. So, buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua yang hatinya rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di Sion Hill Jakarta, pokoknya di sini.
So guys, buat kalian semua, tetap patuhi protokol dari pemerintah dengan cara jaga jarak, pakai masker kemanapun kalian pergi, masker kain ya. Selalu rajin cuci tangan, terus bawa juga hand sanitizer. Yang pasti selalu berdoa. So guys, stay safe, healthy, and God bless you. Sampai jumpa minggu depan.